Di awal film kita diperkenalkan dengan seorang pria bernama James yang saat itu sedang memasuki sebuah dojo. Setelah masuk ke dalam, James bertanya kepada ketua dojo di mana seorang pria bernama Kolonel Ito. That man in that photo. My father. Si ketua dojo pun mengatakan kalau Kolonel Ito adalah ayahnya dan kenapa James ingin menemuinya. James pun menjelaskan kalau dirinya merupakan komandan pasukan khusus Inggris yang pernah disandra oleh Kolonel Ito. Dan kedatangan James ke sini untuk melakukan perduelan dengannya. Mengetahui itu semua, si ketua dojo langsung menyuruh semua muridnya untuk menyerang si James, cuy. Melihat semua anak buahnya yang dapat dikalahkan dengan mudah, akhirnya si ketua dojo meminta mereka agar berhenti. Lalu si ketua dojo bertanya apa yang sebenarnya terjadi sampai James ingin sekali berduel dengan ayahnya. Lalu terjadilah masa flashback-flashbackan, yaitu 8 tahun sebelumnya. Tepatnya di salah satu hutan belantara Filipina yang dimana saat itu terjadi perang hingga salah satu pesawat dari sekutu telah terjatuh ke dalam area hutan. Ternyata dari insiden tersebut hanya ada 2 orang yang masih tersisa dan salah satunya adalah si James. Di sana, James mencoba membawa rekannya ke darat, berharap rekannya masih bisa bernapas. Namun saat James mengecek keadaannya, ternyata si rekan sudah tidak bernyawa. Beberapa jam kemudian matahari mulai terbit dan terlihat sekelompok tentara Jepang sedang bersiaga di area hutan. Diketahui kalau saat itu tentara Jepang sedang menduduki wilayah Filipina, termasuk area dalam hutannya. Tak lama mereka pun menemukan kuburan yang masih segar sehingga mereka pun yakin kalau ada musuh di sekitaran mereka. Kemudian komandan Jepang meminta anak buahnya agar berpencar supaya mereka bisa segera menemukan musuh tersebut. Ternyata di sana ada James, sedangkan kuburan tadi adalah kuburan rekannya yang semalam telah tewas. James dengan siaga mencoba bersembunyi di balik pohon dan diam-diam pindah ke tempat lain. Sampai di suatu kesempatan James mencoba melawan mereka yang sedang berpencar. Tak lama kemudian para tentara Jepang yang lain mulai berdatangan hingga James pun memutuskan untuk segera kabur. Sayangnya, setelah mencoba kabur, James pada akhirnya harus terpojok oleh para tentara Jepang. Lalu komandan mereka langsung menodongkan senjata dan siap menghabisi si James. Namun tiba-tiba sang komandan mengurungkan niatnya dan lebih memilih untuk membawa James ke kamp militer. Adegan pun berpindah ke kamp militer Jepang yang ada di tengah hutan Filipina. Di sana terlihat para tahanan perang yang berasal dari Amerika dan Filipina tengah bermain bersama di waktu istirahat. Tidak lama kemudian datanglah James yang dibawa oleh sang komandan serta beberapa anak buahnya yang tadi. Lalu James dihampiri oleh atasan dari sang komandan yang diketahui bernama Kolonel Ito. Di sini Kolonel Ito bertanya siapa James dan kenapa James bisa berada di tengah hutan Filipina. Kolonel Ito juga bertanya apakah James tentara Amerika. Namun James sama sekali tidak menjawab semua pertanyaan tersebut. Pada akhirnya Kolonel Ito memerintahkan sang komandan untuk menghabisi James di tempat lain. Only survivor. Singkat cerita, James pun dibawa oleh sang komandan dan 2 anak buahnya ke belakang kamp militer. Di sini sang komandan langsung mengeluarkan pedang hingga James terlihat hanya bisa pasrah. Tapi ketika pedang itu diayunkan, tiba-tiba James melakukan ini, cuy.
Kemudian James segera kabur, berharap ia bisa keluar dari hutan tersebut. 2 jam kemudian James tak sengaja menemukan sebuah pesawat milik Amerika yang mungkin dulu terperosok ke sana. Tapi di waktu yang sama James mendengar suara tentara Jepang hingga ia pun kembali mencoba kabur. Namun sayang, tak lama dari itu James malah terkena jebakan yang membuat dirinya tidak bisa berkutik. Singkat cerita, James pun dibawa kembali ke camp lalu menghadap Kolonel Ito. Di sini si Ito dibuat terkejut setelah mengetahui kalau James sudah menghabisi sang komandan dan anak buahnya. Lalu si Ito melihat kalung James yang ternyata James bukan tentara Amerika, melainkan pasukan khusus Inggris. Di sini Kolonel Ito juga menemukan kalung penghargaan yang diberikan oleh Ratu Inggris hingga James pun berkata kalau kalung itu milik ayahnya. Ito kemudian mengatakan kalau pasukan Inggris pasti dikirim untuk menyelamatkan pasukan Amerika karena mereka adalah sekutu. James pun menjawab iya dan meminta Kolonel Ito untuk mengembalikan lagi kalung milik ayahnya tersebut. Namun Kolonel Ito enggan memberikannya karena besok juga James akan ia eksekusi cuy. Setelah itu James digiring menuju salah satu ruangan gubuk khusus untuk para tahanan perang yang ada di hutan tersebut. Malam harinya James berkenalan dengan para tahanan Amerika yang sudah lama disandra di tempat ini. Kemudian mereka bertanya apa misi James dan kenapa ia bisa sampai tersesat di hutan ini. James pun mengatakan kalau dirinya ditugaskan pemerintah Inggris untuk menyerang Jepang serta menyelamatkan para tentara sekutu yang telah disandra. Namun sayang, pada malam itu pesawat James berhasil dijatuhkan oleh tentara Jepang dan hanya dia yang masih selamat. Lalu mereka juga bertanya apakah bantuan akan tiba dan si James menjawab tidak tahu cuy. James ternyata sudah tidak peduli karena di hari besok ia akan dieksekusi mati oleh Kolonel Ito. Keesokan paginya tampak para tentara Jepang yang sedang berlatih. Rupanya latihan tersebut diawasi langsung oleh Kolonel Ito yang memang terkenal begitu hebat. Beberapa jam kemudian terlihat James yang akan dieksekusi mati di tengah lapangan. Namun untungnya sebelum hal itu dilakukan, Kolonel Ito meminta anak buahnya agar menunda dulu eksekusi tersebut. Ternyata Kolonel Ito berencana untuk membuat pertarungan antara James dengan petarung terbaiknya. Bahkan Ito juga tidak akan mengeksekusi James sekarang apabila James berhasil memenangkan pertarungan tersebut. Sebelum melawan James, Kolonel Ito menyuruh 3 orang tentara Filipina agar maju duluan. An example. Ini dia petarung andalan si Ito yang belum pernah terkalahkan karena memang dia begitu hebat cuy. Setelah lonceng berbunyi, 3 orang tentara Filipina tadi mencoba melakukan penyerangan. Dan dengan sangat mudah, si petarung mampu menghabisi mereka tanpa terluka sedikit pun. Fight! Kemudian sekarang giliran si James. Dan si petarung terlihat sangat yakin karena ia dapat menghabisi si James kurang dari 5 menit. Lalu dengan cepat si petarung langsung menyerangnya. Tapi ternyata dengan hanya sekali tendangan saja si petarung tidak dapat berkutik. James terpaksa menghabisi si petarung karena apabila ia tidak melakukan hal itu, maka James lah yang pasti dihabisi oleh para tentara Jepang. Satu jam kemudian terlihat James yang sudah berada di gubuk dan tengah berbincang dengan seorang tahanan bernama Colin. Diberitahu kalau Colin adalah kapten marinir dari pasukan Amerika dan sudah 6 bulan ia ditahan di tempat tersebut. Di sini James pun bertanya kenapa Colin dan para tentara lain tidak pernah mencoba untuk kabur. Colin pun mengatakan kalau tempat ini berada di tengah hutan belantara yang mustahil ditembus dengan berjalan kaki. Ditambah lagi tempat ini juga dikelilingi danau yang begitu sangat luas.
Bahkan para tentara Jepang pun hanya bisa keluar dengan menggunakan pesawat. Di sisi lain, Kolonel Ito dihampiri oleh tangan kanannya yang ingin bertanya kenapa Kolonel tidak mengeksekusi si James. Si Ito pun menjawab kalau tadi ia sudah berjanji tidak akan mengeksekusi si James apabila dia menang bertarung. Namun si tangan kanan mengatakan kalau di pertarungan tadi si James hanya hoki saja. Maka dari itu ia menyarankan agar si James kembali ditarungkan dengan petarung yang lain. Pada akhirnya Kolonel Ito setuju dan menyuruh si tangan kanan untuk memanggil James sekarang. Singkatnya, James tiba di hadapan Kolonel Ito. Dan James melihat seorang perawat yang tengah menyuguhkan minuman. Kemudian Ito berkata kalau James jangan so jago karena nanti sore ia harus kembali bertarung. Akan tetapi James hanya fokus ke kalung penghargaan milik ayahnya dan ia meminta Kolonel Ito untuk mengembalikan kepadanya. Mendengar hal itu, Kolonel Ito pun langsung melakukan hal ini dan menyuruh James agar tidak polontong. Commander. 12. Halt! Sore harinya terlihat James yang berjalan ke lapangan untuk melakukan pertarungan. Ternyata James akan diadukan dengan 3 orang tentara Jepang yang merupakan anak buah Kolonel Ito. Setelah semuanya bersiap, Kolonel Ito pun segera memberikan aba-aba hingga pertarungan pun langsung dimulai cuy. Sampai pada akhirnya James pun kembali memenangkan pertarungan tanpa terkena pukulan. Ito pun tidak menyangka kalau James memang sangat jago dalam bertarung. Bahkan sebelum masuk ke dalam, Kolonel Ito memberikan penghormatan kepada si James. Setelah melakukan pertarungan, James kembali berbincang dengan Colin serta satu tentara Amerika bernama Sersan Gabriel. Di sini James kembali membahas tentang bagaimana mereka bisa kabur dari hutan terpencil ini. Gabriel pun mengatakan kalau satu-satunya cara agar mereka bisa keluar yaitu dengan meminta bantuan. Karena hanya dengan media pesawatlah mereka baru bisa keluar dari hutan ini. Mendengar hal itu, James pun bertanya di mana tentara Jepang biasa menyimpan radio satelitnya dan Colin menjawab di atas menara. Pada akhirnya mereka bertiga sepakat akan membuat kekacauan demi bisa mencuri radio satelit tersebut. Keesokan harinya terlihat para tahanan yang sedang bekerja. Sedangkan James dan Gabriel terus memperhatikan area menara. Sampai di suatu ketika para tahanan dengan sengaja membuat keributan agar tentara Jepang yang berjaga di atas supaya turun ke bawah. Dan dengan cepat James pun naik ke menara lalu mengambil radio tersebut yang disimpan di sana. Kemudian saat keributan itu selesai, ternyata James sudah ada di bawah dan bersembunyi di balik tumpukan pasir. Namun ketika James akan membawa radionya ke gubuk, ia malah dilihat oleh seorang perawat bernama Siti. Di waktu yang sama, Siti dihampiri oleh satu tentara Jepang. Tapi Siti memilih untuk tidak mengadukannya kepada si James. Thank you. I'll do my best. Keesokan harinya, Kolonel Ito memberi pengumuman kepada semua orang kalau di hari kemarin ada radio satelit yang telah hilang. Si Ito pun tidak akan mengampuni bagi siapapun yang berani mencuri barang milik tentara Jepang. Ito kemudian menyuruh 2 orang tentara Filipina agar maju. Ternyata kedua tentara itu semalam telah mencoba kabur. Jadi secara otomatis mereka juga dituduh telah mencuri radionya. Dan tanpa banyak cekcok lagi, kedua tentara itu pun langsung dihabisi dengan sangat kejam cuy. Let this be.
Malam harinya James bertanya kepada dua tahanan tentang kemana arah menuju dataran tinggi. Dan dengan detail mereka pun menerangkannya kepada James sebab di luaran sana banyak sekali perangkap. Don't be stupid. Stupid, tell me. It's nothing but jungle and a few snip wires. Kemudian James membuat seolah-olah ia sedang tertidur dengan memasang sepatu di bawah selimut. Setelah semuanya siap, James pun bergegas keluar dengan melewati beberapa penjagaan dari tentara Jepang. Tak lama setelah James pergi, ternyata tentara Jepang mulai mengecek ke setiap kamar. Beruntung satu tentara tidak sadar kalau James tengah pergi meninggalkan gubuk. Adegan pun berpindah kepada James yang akhirnya sampai di dataran tinggi. Tapi saat James mencoba menghubungi pasukan Amerika, ternyata bahasa yang mereka pakai hanya bahasa Navajo. Dan bahasa itu berasal dari suku Navajo yang tertinggal di wilayah terpencil Amerika Serikat. Pada akhirnya James tidak dapat meminta bantuan, lalu memutuskan untuk kembali ke camp. Keesokan paginya saat para tahanan dipekerjakan, James pun ditanya oleh Colin dan Gabriel tentang aksinya semalam. James pun menjelaskan kalau ia tidak bisa meminta bantuan sebab harus menggunakan bahasa Navajo. Lantas James pun bertanya apakah Colin bisa berbahasa Navajo. Colin yang merupakan orang Amerika, ternyata ia juga tidak bisa berbahasa Navajo. Di tengah perbincangan ternyata Gabriel bisa berbahasa Navajo sebab neneknya merupakan orang asli Amerika. Pada akhirnya James dan Gabriel berencana kalau nanti malam mereka akan sama-sama ke dataran tinggi untuk meminta bantuan. Sounds like a long shot. Staying here under Ito's command? Tak lama setelah itu James dipanggil untuk menghadap Kolonel Ito. Di sini Kolonel Ito mengatakan kalau James akan kembali dipertarungkan dengan 3 orang tentaranya. Mendengar hal itu James menjawab kenapa ia tidak langsung saja berduel dengan Kolonel Ito. Di sini Kolonel Ito langsung tersinggung dan pada akhirnya ia pun menugaskan anak buahnya supaya menyiksa dulu si James sebelum dipertarungkan. James lalu dibawa pergi oleh tangan kanan Kolonel Ito dan ia mengatakan bagaimana jika dirinya saja yang berduel dengan James. Namun Ito melarangnya sebab James hanya sedang mencoba mengintimidasi mereka. Selang beberapa saat kemudian terlihat James yang sudah diikat di tengah lapangan. Kemudian Kolonel Ito keluar dan lalu meminta 3 anak buahnya agar memukuli si James. Setelah selesai disiksa, ikatan James baru dilepaskan dan sekarang ia harus bertarung dengan ketiga tentara itu. Tapi tentunya James sudah tidak berdaya dan mana mungkin ia bisa bertahan. Walaupun pertarungan itu tidak adil, tapi James berhasil menghajar mereka satu persatu. Sampai pada akhirnya James mampu meratakan ketiga tentara Jepang tersebut. Ito yang melihat hal itu tampak tidak percaya dengan kehebatan si James. Singkat cerita, James diobati oleh si Siti atas perintah dari Kolonel Ito. Di sini James berkenalan dengan si Siti sambil bertanya kenapa Siti bisa berada di tempat ini. Siti pun mengatakan kalau ia dan satu rekannya telah diculik oleh tentara Jepang lalu dijadikan sebagai tenaga medis. Diketahui kalau si Siti dan rekannya itu merupakan orang asli Filipina. Saat mereka sedang asik ngobrol, tiba-tiba ada tentara Jepang yang menyuruh James untuk kembali ke gubuk. Adegan pun berpindah ke gubuk yang dimana James dihampiri oleh Gabriel dan Gabriel bertanya apakah rencana mereka untuk pergi ke dataran tinggi tetap akan dilakukan. Rupanya Gabriel sadar kalau tubuh James pasti terasa remuk setelah pertarungan tadi.
Namun James mengatakan kalau nanti malam mereka tetap akan menjalankan misi ini. Brutality to which American and Allied POWs. Had a flyby yesterday. Our military wants everyone to know that. Malam harinya terlihat James dan Gabriel yang sudah bersiap pergi ke dataran tinggi untuk menghubungi bantuan dengan menggunakan radio satelit. Namun ketika mereka sedang menghindari penjagaan, ternyata mereka malah memergoki Cholin yang baru saja menghajar satu tentara Jepang. Cholin pun mengatakan kalau aksi mereka jangan dilakukan pada malam ini sebab tentara Jepang akan melakukan patroli. Tak lama dari itu benar saja semua tentara Jepang turun untuk mengecek para tahanan di masing-masing gubuk. Untungnya si James sudah ada di dalam, jadi ia tidak dicurigai oleh mereka cuy. 3, 7, 8. Keesokan harinya terlihat Cholin yang sudah disiksa habis-habisan. Ternyata Cholin disiksa akibat semalam ia telah menghajar satu tentara Jepang. Kemudian Cholin harus bertarung melawan 3 orang tentara dan inilah pertarungannya. Pada akhirnya Cholin dapat memenangkan pertarungan walaupun wajahnya sudah babak belur. Beberapa hari kemudian Gabriel menghampiri James untuk memberitahu sesuatu. Rupanya si Gabriel baru saja mendengar kalau para tentara Jepang nanti malam tidak akan melakukan patroli. Maka dari itu Gabriel menyarankan supaya nanti malam mereka menjalankan misi yang sempat tertunda ini. Oke lanjut, malam harinya James dan Gabriel diam-diam mencoba keluar dari camp. Dengan sangat hati-hati mereka akhirnya berhasil keluar, lalu pergi menuju dataran tinggi. Setibanya di sana, Gabriel langsung melakukan komunikasi dengan menggunakan bahasa Napajo. Alhasil laporannya diterima dan bantuannya akan tiba pada besok pagi. Mengetahui itu semua, James dan Gabriel sangat senang sebab mereka akan segera terbebas dari hutan ini. We gotta show. No. We need to give them a location. How are they gonna know we're bright light? Kemudian James mengajak Gabriel agar segera kembali ke camp untuk membawa semua tahanan kabur. Namun ketika James dan Gabriel kembali, ternyata semua tahanan sudah dikumpulkan di tengah lapangan. Bersamaan dengan itu, para tentara Jepang masuk. Lalu James dan Gabriel langsung dilumpuhkan sampai mereka berdua pingsan. Keesokan harinya James dan Gabriel baru tersadar dan mereka sudah berada di sebuah gudang yang penuh debu. Di sini mereka mendengar suara pesawat yang berhamburan termasuk suara tembakan. Tak lama mereka dihampiri oleh Sisiti dan rekannya yang langsung melepaskan ikatan. Sisiti pun memberitahu kalau camp ini baru saja diserang oleh pasukan tempur Amerika. James dan Gabriel baru sadar kalau seharusnya tadi mereka sudah berada di dataran tinggi. Namun karena mereka telah ketahuan, alhasil pesawat bantuan nekat menyerang camp ini. Kemudian mereka mengecek keluar dan terlihat keadaan yang sangat begitu kacau. Setelah itu James dan yang lain memutuskan untuk membantu para tahanan dengan melawan tentara Jepang. Di sini James dan Gabriel berencana naik ke menara supaya mereka bisa mengambil kembali radio satelit. Namun karena mereka tidak memiliki senjata api, alhasil Sisiti dan satu rekannya berakting di dekat menara. Dengan cepat penjaga menara turun ke bawah untuk mengecek keadaan Sisiti. Tapi tiba-tiba Sisiti menyerangnya. Kemudian James dan Gabriel naik ke atas dan mengambil radio satelitnya. Bersamaan dengan itu mereka melihat para tahanan yang telah dibariskan untuk dieksekusi mati. Dan James yang kini memegang senjata, ia pun langsung menyerang para tentara Jepang hingga membuat kekacauan besar. Di tengah-tengah kekacauan, Gabriel yang sudah berbaur, ia pun kini harus berhadapan dengan tangan kanan Kolonel Ito. Saat Gabriel akan dihabisi, tiba-tiba muncul si Colin yang langsung mengambil alih pertarungan tersebut.
Di tempat lain, James yang sedang bertempur, ia pun teringat dengan Kolonel Ito. Alhasil James pun masuk ke dalam tendanya dan berhadapan dengan Kolonel Ito yang saat itu sedang sendirian. Di sini Ito memberikan pedang katana kepada si James. Dan terjadilah perduelan di antara mereka. Dalam pertarungan itu, James berhasil memojokkan Kolonel Ito. Namun James memilih untuk tidak menghabisinya, cuy. Singkat cerita, saat James dan Gabriel hendak keluar dari camp, tiba-tiba si tangan kanan sempat menciduknya dan siap menembaknya. Tapi tiba-tiba muncullah Kolonel Ito, cuy. Ternyata Kolonel Ito ingin suatu saat ia dan James bisa kembali melakukan perduelan. James dan para tahanan lainnya berhasil kabur dari camp. James segera mengajak yang lain untuk menancapkan tali di atas lalu disambungkan ke pesawat Amerika yang pernah terdampar di hutan. Sementara itu Gabriel menghubungi bantuan dan memintanya agar mengangkut pesawatnya lewat tali di atas. Setelah semuanya siap, ternyata ada sekelompok tentara Jepang yang ingin menghentikan mereka. Beruntungnya para tentara itu berhasil diratakan oleh pesawat bantuan yang ada di atas. Dan pada akhirnya James, Gabriel, Sisiti, dan beberapa tahanan yang lain berhasil selamat dari kejadian tersebut, cuy. She's holding! Man. You guys shot her. This is Sergeant Villain. Move it back. Dan kini adegan pun berpindah ke awal film yang mana si James sedang menemui si ketua dojo, anak dari Kolonel Ito. Di sini si ketua dojo mengatakan kalau ayahnya seringkali menceritakan tentang kehebatan si James. Namun sayang setelah Perang Dunia berakhir, si Ito rupanya telah meninggal 1 tahun yang lalu. Mendengar itu, James awalnya hendak bergegas pergi dari sana. Namun si ketua dojo menghentikannya dan ingin mengajaknya untuk berduel. Breathe. If you insist. Ternyata tidak butuh waktu lama untuk si James untuk mengalahkan si ketua dojo. Dan sebelum pergi, si ketua dojo memberikan sesuatu yang pasti sangat berharga untuk si James. Ternyata si ketua dojo memberikan kalung penghargaan milik ayah James yang dulu telah dirampas oleh Kolonel Ito. Dan setelah itu film pun apa? Dan ya benar, dan film pun tamat. Mantap ya.